Apa aja sih kerusakan yang umum terjadi di Android kalian? Di video kali ini guys, aku sebenarnya nggak nyervis sih. Tapi aku bakalan ngasih tahu ke kalian komponen-komponen pada handphone. Ntar aku ambilkan contoh. Jadi ya sebenarnya hari ini kita nggak nyervis ya. Nah, kita ini mau bedah apa aja komponen yang ada di mesin guys. Ini itu mesin Redmi Note 7. Ya sebentar, paling ini ya ada kamera depan nih. Terus ada kamera belakang, yang ada dua ini nih. Nah, ini dia bagian mesinnya guys. Dan aku akan jelasin ke kalian apa aja sih kerusakan yang umum terjadi di Android kalian. Khususnya di Redmi Note 7 ini nih guys. Mungkin yang pertama paling aku bahas kalau misalkan mati total. Kalau misalkan kemasukan air nih guys. Biasanya kalau kemasukan air terus dicek di bagian mesinnya, itu menggunakan PSU atau mungkin menggunakan tracking jalur, itu biasanya ada kerusakan di konsleting. Nah, mungkin buat kalian yang nggak tahu nih, konsleting itu apa aja sih kak? Nah, biasanya konsleting itu terjadi karena ada arus yang tidak stabil, ada arus yang putus, atau mungkin arus yang konslet terhadap air guys. Kayak misalkan udah kemasukan air laut, terus dipaksa mencoba nyalakan, otomatis daya masuk listriknya tidak sesuai dan membuat listriknya konslet. Atau mungkin ada korosi. Nah, biasanya korosinya itu ada di bagian kapasitor, guys. Yang mana sih kapasitor tuh? Nah, aku akan tunjukin di sini. Nah, kalau kalian lihat guys di sini nih, ada titik kecil di sini. Ini nanti paling aku zoom lagi ya, guys. Nah, ini nih titik kecil ini masuknya kapasitor nih, guys. Titik kecil-kecil ini termasuknya kapasitor. Terus sebenarnya agak ada banyak sih, guys, kapasitor-kapasitor. Biasanya kapasitor ini ada di dekat IC, ada di dekat komponen-komponen seperti ini nih, guys. Terus biasanya di baliknya juga banyak nih. Nih, ini kapasitor nih, guys. Jadi apa sih itu kapasitor? Jadi kapasitor itu berfungsi untuk menyimpan energi listrik guys. Jadi kalau misalkan muatan listrik dari charger nih, dia nggak mungkin langsung disalurkan ke handphonenya. Kalau misalkan nggak ada kapasitor, otomatis handphonenya bisa mati guys. Kayak misalkan gini, baterai nih guys. Kalian punya baterai, terus baterainya penuh. Kalau misalkan nggak ada kapasitor, otomatis daya yang masuk ke handphonenya itu nggak stabil. Jadi ya kurang lebih ini tuh kapasitor sebagai penstabil arus dari handphone kalian. Nah, kalau misalkan kapasitor ini konslet atau mungkin pernah kemasukan air, otomatis ada kapasitor satu yang hilang nih. Nah, otomatis ada penegangan atau penyaluran listrik yang tidak stabil. Itu bisa bikin handphone kalian konslet. Nah, kalau di mesin ini umum terjadi guys, kalau misalkan sering kemasukan air atau mungkin pernah kemasukan air laut. Nah, kalau kalian pernah kemasukan air laut nih guys, handphonenya jangan pernah sekali-kali dinyalakan untuk handphonenya, karena itu akan memperparah konslet kalian. Sebisa mungkin bersihkan air kalian atau mungkin dibawa ke tempat servis. Takutnya sudah masuk ke bagian mesin terus ada kapasitor yang korosi. Jadi, kalau misalkan kemasukan air laut, jangan coba-coba menyalakan handphonenya ya. Nah, kalau di bagian itu ada kapasitor ya guys. Nah, kalau misalkan yang lainnya nih guys, seperti kerusakan CPU atau mungkin kerusakan RAM. Nih, aku akan tunjukin. Sebenarnya agak susah sih guys ini tuh. Aku copot dulu bagian ini ya guys. Ini bagian seng penutupnya. Nah, ini dia guys nih. Nih, ini kaleng penutup biasanya untuk komponen-komponen yang sangat-sangat fatal guys, atau mungkin sangat-sangat penting. Bisa dilihat di sini guys, kapasitornya banyak banget ya. Pokoknya ini yang menggunakan komponen pelindung ini, otomatis ini IC yang sangat-sangat penting guys. Kalau misalkan salah satu IC-nya rusak, otomatis biasanya handphonenya nggak bisa di-touch atau mungkin mati guys, mati total. Nah, kalau misalkan untuk CPU dan bagian UFS atau eMMC-nya biasanya ada di sini nih. Nah, ini nih guys, di belakang sini ada eMMC. Biasanya eMMC ini untuk penyimpanan. Ya, kalau misalkan sebenarnya ada banyak sih guys. Ada eMMC, ada UFS, ada NAND flash namanya. Nah, kalau misalkan di handphone ini tuh menggunakan eMMC guys. Nah, eMMC ini untuk penyimpanan. Kalau misalkan nih, handphone kalian stuck logo atau mungkin di reset nggak bisa, masuk menu booting nggak bisa, atau mungkin masuk mode fastboot nggak bisa, biasanya dia kerusakannya ada di eMMC. Tapi itu kita harus coba dulu. Soalnya kalau misalkan kerusakannya di eMMC, biasanya ada kemungkinan gagal di bagian flashnya. Nah, ada lagi satu guys yang penting menurutku. Kalau misalkan handphone kalian rusak nih, katanya di bagian eMMC, karena pasti sebelumnya sudah dicoba di test point. Misalkan handphone kalian mati total nih, terus setelah dimasukkan ke aplikasi flasher, ternyata handphonenya bisa connect, tapi dalam IDL mode. Nah, biasanya harus menggunakan test point untuk memflash bagian handphonenya. Caranya, di sebelah sini ada dua titik nih guys. Nah, ini biasanya berfungsi untuk test point pada handphone Redmi Note 7. Ingat ya guys, setiap handphone beda-beda untuk bagian test point-nya. Nah, ini ya guys yang paling penting. Ini tuh test point namanya. Nah, biasanya kalau misalkan handphone kalian mati total, terus kalau misalkan dimasukkan ke komputer, ternyata masih bisa connect. Tapi itu masuknya dalam IDL mode. Biasanya harus di flash menggunakan test point seperti ini nih guys. Nah, yang ini, yang dua ini nih guys. Nah, mungkin itu dia sedikit penjelasan singkat mengenai kerusakan pada mesin-mesin handphone kalian. Sebenarnya ini dikhususkan untuk Redmi Note 7 ya guys. Untuk berikutnya kerusakan pada apa lagi ya guys? IC CPU kah? Atau mungkin IC RAM kah? Menarik guys. Nah, itu dia guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video. Bye-bye. Shoo.